atas itu ada Wonder Woman dan Omen. Ingat Omen skill 2 juga damage reduction. Damage reductionnya pun sekarang bener-bener masih efektif banget. Ibaratnya kalau misalnya dia duaan sama Keito atau sama DIY pun at least masih bisa juga untuk ngejagain 2 damage dealer dari tim Hearts Reborn sendiri. Tapi ya kita bakal lihat dulu aja performnya bakal seperti apa. Dan oke, ini juga ada Elandor dengan Elandor dan Floren ya, memang 2 hero yang sangat amat mengandalkan mekaniknya. Tapi kita lihat juga di arah midnya akan ada beberapa damage yang mungkin diterima oleh masing-masing player. Oh, ada jawaban nih. Ada jawaban dari teman-teman netizen. Itu pas AIC 2021 lawan Flash Kajul. Oke, thank you. Udah diingatkan. Gue soalnya ingat banget momennya. Karena itu momen yang krusial banget ketika Indo menang akhirnya. Karena pas kita lawan salah satu, kita bisa bilang Flash adalah tim paling kuat di AWP itu sendiri. Dan waktu itu Dewa United menang. Tapi kita lihat di early game kali ini hanya terjadi trading damage aja antara masing-masing player. Atau masing-masing tim. Kali ini tidak ada permainan yang terbilang terlalu agresif. Bisa gue bilang di sini. Jadi masih satu sama lain aman sama-sama untuk melakukan farming di daerah yang masing-masing. Tapi kita Keito kali ini, di arah atas kita ada DIY dengan cukup free, memberikan beberapa damage output yang cukup sakit terhadap seorang NX kali ini secara data. Tapi kalau kita bilang Lavil bakal sedikit lebih unggul. Kenapa? Karena dari seorang Lavil sendiri basic attack-nya lumayan cepat daripada Joker itu sendiri. Namun di area blue buff milik teman-teman Hearts Reborn, kita lihat sudah mulai ada satu invasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United. Lumayan sakit Hound, udah tercicil cukup habis banyak HP-nya kali ini dari Assurity pun harus mundur terlebih dahulu. Disuruh puasa dulu kali ini dari seorang Hound. Blue buff-nya nggak dikasih sama sekali. Wow, blue buff-nya nggak dikasih. Wah, ini berarti Hound benar-benar bakal agak sedikit kedorong sedikit lah ya untuk pergerakannya satu level di belakang. Karena balik lagi dari Krik sendiri juga butuh banget untuk buff birunya. Tapi ada juga di sana udah ada seorang Assurity yang sudah siap untuk nge-trap dengan seorang FJ. Mendapatkan beberapa damage yang cukup berarti juga, tapi masih bisa tarik mundur lagi. Dan itu ternyata hanya untuk pressure ke arah tim Hearts Reborn biar gak deket ke arah Abyssal Dragon. Sepertinya Abyssal Dragon masih bisa diamankan dengan cukup mudah dan hampir banget itu bisa di-steal sama Keito. Andaikan tadi klonnya dari seorang Krix itu bisa nyampe duluan gitu ke Abyssal Dragonnya. Yep, betul sekali. Objektif langsung saja dilakukan. Double trouble yang connect. Last of Truth kali ini masuk dari seorang Jester. Ada Moonfall juga coba untuk melakukan backup. Jester berhasil menghilangkan seorang AP. First Blood dia dapatkan oleh sesama support. Terry Knight connect ke arah seorang Wonder Woman kali ini udah nggak punya ultimate dari seorang Jester. Hanya bisa menunggu nyawanya untuk diserahkan secara cuma-cuma kepada Dewa United. Invade lagi dilakukan ke arah red buff yang dimiliki oleh teman-teman dari Hearts Reborn. Tidak berhasil diselamatkan. Bener-bener puasa banget nih dari seorang Hound. Gak dikasih makan sama sekali. Kenapa? Karena mereka tahu betul Dewa United komposisinya adalah hero-hero yang cukup squishy. Maka dari itu dari teman-teman Dewa United tahu ini Kriknaknya nggak boleh dikasih makan, karena kalau Kriknak dikasih makan kita tuh bakal kelar sama dia. Nah ini ada sedikit informasi apa sih kegunaan red buff. Memberikan burn and effect slow ke hero musuh saat terkena serangan. Melee attack ya, melee attack memberikan 30% slow dan range attack memberikan, maaf nih orang Sunda gue soalnya. Sama. Sekitar 16-30% slow tergantung level hero-nya. Nah, back to the game. Dimana udah ada setup, 3-man ganking di arah top lane. Langsung masuk ke arah dalam. Jester coba upayakan satu upaya defensif yang cukup baik kali ini. Masih belum bisa dihancurkan. Satu turret di arah atas. Mundur dulu. Teman-teman dari Dewa United kayaknya harus reset ulang. Nah ini dia yang gue bilang, gue kenapa gak suka Joker. Karena Joker tuh paling ya cuma bisa clear wave aja gitu. Iya sih, nanti mungkin pas udah di agak late gitu ya, baru ya ketika Jokernya itu udah enak banget, damage-nya itu bener-bener bakal enak sih. Tapi yang pasti kita harus dilihat dulu, karena memang di sini Jokernya harus dilihat dulu fungsinya seperti apa. Karena kalau sepertinya pasti menurut aku dari Jokernya bakal ngincer arah belakang doang sih, nggak mungkin yang bener-bener fight dari depan-depanan. Tapi kita lihat dari Maumon bakal coba untuk nge-cut dulu clipnya, karena memang ada seorang Assurity yang bakal coba untuk push tower-nya, dan free tower aja untuk tim Dewa United. Oh belum, dikit lagi Assurity jadi tinggalin dulu gitu kan. Tapi langsung juga yang pastinya ada pause dulu. Tadi creepnya juga mau di proxy lagi, langsung di akhirnya finally maybe nggak bisa diambil untuk towernya, tapi tadi menjadi free tower juga karena memang menurut aku kerjasama dan komunikasi juga sih dari Maumon dan Assurity. Yes, betul sekali. Tapi penggunaan dua archer di sini akan menjadi resiko untuk teman-teman Hearts Reborn, karena teman-teman Dewa United akan lebih cepat lagi karena objektif towernya tentunya. Dan secepat itu kita lihat tadi dari seorang Keito harus hilang begitu saja, sementara dari Andex landing phase yang cukup kuat tentunya untuk menghadapi seorang DIY, karena kita tahu secara range Joker unggul lebih jauh daripada Lavil ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang landing phase tentunya lebih kuat Joker daripada Lavil itu sendiri untuk sekedar clearing wave. Tapi kalau untuk melakukan
duel one by one mungkin akan sedikit ketinggalan dari seorang Joker. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi, basic attack dari seorang Laville itu benar-benar cepat banget. Jadi dari Joker ya cuma bisa spam roket, sementara dari Laville itu bisa memberikan basic attack yang berulang kali lumayan sulit. Momon daerah bottom lane coba untuk menghadapi seorang FJ. And by the way, for your information, dari FJ ini adalah hero powernya banget nih ya Omen. Jadi sebenarnya nyaman banget dia pakai Omen harusnya dari seorang FJ. Namun di arah top lane kita lihat satu diving dilakukan, Hound coba masuk, berhasil men-take down seorang AP. Kita lihat kali ini juga ada Starry Night yang masih belum keluar dari seorang 20. Moonfall pun dikeluarkan kali ini. Anix hanya bisa untuk melakukan satu pelemparan roket demi roket lainnya. Pasti pun digunakan, namun dipukul mundur saja, but somehow di arah mid lane kita lihat FJ cukup kesulitan. Death Embrace sudah digunakan, namun Asia tim cukup free tower saja again and again untuk Dewa United Esports. Yo, dan sekarang towernya pun akhirnya dapat 2 langsung dari tim Dewa United. Karena dari tower mid pun ya bisa dibilang menjadi salah satu tower kunci juga ya untuk melakukan satu buah rotasi. Yang sering aku mention juga, ketika tower mid itu di pick off duluan, itu otomatis untuk rotasi bakal agak sedikit mundur satu level lah. Minimal kayak dari bus dekat buff itu bakal rotasinya, karena nggak mungkin berani lewat river juga, kecuali maybe kayak hero-hero tanky. Misalnya contohnya dari Jesternya atau maybe dari FJ-nya kalau misalnya memang mau coba agak sedikit maju daripada teman-temannya. Tapi sekarang keadaannya dari tim Dewa United Esports itu kan mereka hyper carry ya, dapetin 2 archer. Nah otomatis untuk objektifnya memang mereka bagus banget, dan bakal lebih cepat pasti. Fast end menurut aku ini menjadi salah satu strategi yang cukup baik juga ya. Dan lihat aja tower itu dicicil dikit aja sama NX tuh udah lumayan gitu kan. Dan ini tower masih juga di menit ke-7 belum ada dari Infinite Slayer juga untuk ngasih buff juga ke arah. Wah gila, dari damage dari tim Dewa United ke arah tower pun belum ada yang cukup banyak. Tapi dengan 2 archer seperti ini mereka benar-benar cepet banget untuk push towernya. Dan dan untuk di atas pun seperti bakal menjadi korban selanjutnya untuk towernya. Sementara Jester agak sedikit maju juga mengejar dari seorang 20, tapi di belakangnya ada seorang Hound. Dan ada Zip Angry yang bisa menyelamatkan 2 orang temannya, dan langsung saja Zip roll-nya digunakan. Tapi hati-hati di arah bawah, dari FJ pun harus menjadi korbannya. Dari Hearts Reborn pun kekurangan seorang Omen yang bisa bilang menjadi salah satu garda depan juga ketika mereka memang ingin melakukan satu buah war 5 versus 5. Ya itu war yang gak bagus ya, riskan banget kalau war di antara hutan kayak gitu. Dengan adanya Krixi dan juga Wonder Woman, kita tahu area of effect dari Krixi itu besar banget. Jadi ketika lu perangnya di hutan, ruang gerak lu terbatas, tapi adanya Krixi dengan area of effect yang besar itu akan mengancam teamfight yang terjadi. Namun kita lihat kali ini salah satu player dari tim Hearts Reborn cukup kehilangan banyak darahnya. Hound hampir saja, nyaris saja masih bisa menggocek satu roket. Starry Night kali ini dibuka, di IW pun terangkat langsung derajatnya ke arah belakang. Kita lihat dari arah teman-teman Hearts Reborn coba untuk mundur. Death Embrace mendapatkan salah satu player dari tim Dewa United Esports, sementara Hound baru aja datang kali ini habis recall. Tapi ternyata teamfight-nya langsung berhenti di sana. Ternyata nggak sampai di sana, masih ingin lebih teman-teman daripada Dewa United Esports. Coba untuk mencari sedikit peluang, celah ditunggu momentumnya. But kita lihat salah satu inner tower di arah bottom lane milik Hearts Reborn kali ini akan menjadi next target untuk teman-teman dari Dewa United Esports. Dan hanya tersisa high ground aja kali ini beserta objektif mapping control tentu bakal dipegang sebanyak 90% sama Dewa United selama beberapa menit ke depan ya. Karena kita lihat dari segi resource atau networknya, kita nggak begitu jauh, hanya terpaut sekitar 5.000. Sebenarnya ini menit 8 masih bisa dikejar banget, tapi ya mungkin akan sedikit kesulitan. PR-nya cukup berat, mengingat teman-teman dari Dewa United di sini benar-benar main agresif banget, bahkan nggak dikasih sama sekali untuk farming. Moonfall dibuka kali ini, Death Embrace begitu pula berhasil menghilangkan seorang Asioreti, tershutdown begitu saja di tangan teman-teman dari Hearts Reborn. Ya bener-bener banget sih, ini kalau misalnya nggak, bisa bilang kalau misalnya terlalu banyak mundur ya, ini bisa aja comeback juga dari tim Hearts Reborn. Karena di sini harus diingat juga ada Laville dan juga ada Krixi yang bisa bilang hero yang jarang banget untuk di respect band, tapi sering banget ketika udah di pick itu jadi hero yang cukup menyeramkan. Dan iya benar-benar. Ya ini harus benar-benar harus di end cepet kalau misalnya memang dari tim Dewa United Esports nggak mau kayak nanti ada change untuk Hearts Reborn untuk comeback gitu kan. Dan sekarang high ground tersisa untuk dari tim Hearts Reborn. Otomatis ini bakal bener-bener mukul mundur banget pergerakan tim Hearts Reborn, gak boleh terlalu maju juga. Dan maybe nih kayak gimana ya, bisa bilang dari Hearts Reborn tuh kayak udah agak bingung gak sih pergerakannya, karena ini balik lagi Asioreti itu benar-benar susah banget ditangkap. Dan bahkan di sana ada seorang pelita masuk 3 orang langsung sekaligus, tapi dalam apa siapa pun juga, tapi ternyata Asioretinya baru aja diomongin langsung ke pick off juga, tapi Keito-nya pun low HP bar bakal langsung diserang oleh seorang 20 dari arah belakang. T44 aim langsung Zipro ke depan, Hound pun dalam bahaya, dan Anix masih bisa mendapat 1 buah point kill tambahan. Tapi kita lihat Jester juga dikejar-kejar oleh seorang 20 dengan damage yang cukup berarti. Dan FJ sang Death Embrace mengurung pergerakan seorang Florentino, tapi ternyata
di sana di AOE damage-nya belum cukup besar untuk memberikan atau untuk shutdown satu orang di tim Dewa United Esports. Dan sekarang tower mid pun bakal menjadi korban selanjutnya kah? Dan yes, bener banget bakal menjadi free tower aja untuk tim Dewa United Esports. Tapi kita lihat Jaster mau coba untuk defend di arah atas, sementara di arah bawahnya masih ada Infinity Slayer, sudah langsung dipanggil saja. FJ pun dalam bahaya jika dengan 4 orang sekaligus. Ada momen di sana yang menari-nari berdasar-dasar tapi dibalas dengan Keito. Ada hujan damage yang cukup berarti juga, tapi ada Jaster level up yang bertanding. Tapi tinggal lihat 20-nya ternyata langsung shutdown saja, bisa didapat oleh seorang Hound. Dan di arah bawah sepertinya juga tower bakal menjadi incaran selanjutnya, tapi masih ada FJ yang bisa untuk sedikit defend towernya. Dan 3 orang double trouble nggak connect ke siapapun juga, dan masih bisa tentu saja seorang Enix masih bisa backup, saling backup dengan seorang 44 Coba boleh lihat nggak power operator itemnya? Gue pengen lihat itemnya dari Joker, ini sih gila banget ya. Dan langsung saja dari seorang Keito berhasil begitu saja. Oh my god, dia cuma pegang Muramasa sama Fafnir Talon aja, damage-nya udah gila banget ya. Berasa ke semua hero, bahkan lu lihat sekalinya pasif dari Joker itu tadi bisa ngilangin 1 bar lebih. Bahkan dari seorang Jester sekalipun gitu. Dan kita lihat kali ini ada team fight intensitas yang terjadi sungguh sangat cepat tadi dari Dewa United Esports. Pressure demi pressure diberikan terhadap Hearts Reborn. But somehow kita lihat juga teman-teman dari Hearts Reborn melakukan upaya defensif yang cukup baik. Yang menjadi satu poin utama buat gue adalah Dewa United Esports harus nge-end ini di bawah 12 menit. Karena kalau di atas sana itu mereka bakalan kena comeback. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang di awal atau gue notice di awal bahwa Dewa United ini gak punya satu frontrunner yang cukup kuat untuk ngebadanin mereka. Dan sedangkan dari Hearts Reborn mereka punya badan yang cukup kuat, yaitu Wonder Woman dan juga adanya FJ sebagai Omen. Mereka punya damage dealer yang cukup juga untuk late game-nya, yaitu ada Krixi dan juga ada ini ya Lavil. Jadi kalau mereka dibawa sampai ke arah late game, mungkin ada kemungkinan besar, sangat besar, bisa gue bilang sangat besar, Dewa United bakalan ke comeback. Dari segi komposisi hero-nya, Double Trouble di arah atas kali ini masih belum connect, ternyata Death Embrace mengurung seorang Florentino. Ada Moonfall juga dibuka, all in langsung semua skill keluar ke arah seorang Florentino. Membuat teman-teman dari Dewa United Esports kali ini berfokus ke area bottom lane. Sementara teman-teman dari Dewa United masih coba untuk melakukan satu upaya push di area bottom lane. Coba untuk kembali ini teman-teman dari Hearts Reborn. Bahkan kita lihat FJ dalam keadaan yang cukup baik. Kali ini kita lihat udah ada beberapa poking yang dilakukan oleh seorang Asioretic. Kita beberapa darahnya dari seorang FJ kali ini tidak berbuat banyak. Teman-teman dari Hearts Reborn hanya melakukan satu upaya defensif. Hati-hati, Hound ternyata tadinya mau recall nggak jadi karena tahu nih teman-teman dari Dewa United udah balik. Ada trapping yang terjadi, namun dari blue buff-nya berhasil disecure oleh seorang Asioreti, membuat Hound harus puasa lagi dan lagi. Wah, trapping yang dilakukan oleh Asioreti bisa gue bilang berani banget sih kalau di situ. Karena teman-temannya udah mulai gerak ke arah objektif selanjutnya, yaitu ada juga Holy Dragon dan ada juga Infinite Slayer juga, tapi dari seorang Reti coba untuk menataki hutan yang dimiliki dari Hearts Reborn itu sendiri. Langsung gerak ke arah objektif, kali ini nggak pakai pikir panjang karena Florentino udah hidup kembali. Nah, dan ini kalau nggak salah ingat ya, 20-nya bikin gaya standar, Asiority-nya juga bikin Yoga Edge. Itu makanya kenapa dari Asiority kalau sekali aja kena damage-nya ke arah tim Hearts Reborn itu langsung auto slow ya, karena harus dilihat lagi efek dari Yoga Edge itu bisa nge-slow untuk movement speed-nya. Dan kita harus lihat juga di arah bawah Hound langsung solo push, tapi ternyata dia Embrace connect karena seorang 44 Ape, tapi 44 Ape terus saya sangat senang ketika diberikan Death Embrace. Tapi kita lihat juga di sana ternyata satu Infinite Slayer harus dikeluarkan, tapi ternyata towernya masih belum bisa di-push, tapi ada satu Zip yang dikeluarkan, bahkan ada satu submission dikeluarkan tapi nggak bisa untuk defend di towernya. Bahkan seorang Die Hound-nya pun harus langsung ditumbangkan, FJ-nya bakal kabur, tapi agak sedikit kesulitan juga karena memang sekarang towernya bakal langsung dilantahkan saja oleh tim Dewa United Esports dan bakal menjadi free kemenangan kembali untuk Dewa United Esports. Tapi ternyata masih pengen mendapatkan 1 poin ke atas Jaster, masih bisa dicicil, tapi ternyata mereka benar-benar bakal nge-lock seorang Jasternya biar nggak nge-defend. Dan yes, menjadi poin ketiga untuk tim Dewa United Esports, dan pasti ada dari Dewa United Esports akan melaju ke babak selanjutnya. Well, anything ini sudah menjadi